Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa ya. Nanti perwakilan siswa memimpin doanya. Bapak tunjuk Maliha, silakan pimpin doanya. Dimulai Maliha. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ya Bapak akan mengabsen ya mengabsen hadiran kelas 9E. Tapi sebelum Bapak absen, Bapak akan ngecek kebersihannya, dan alhamdulillah Bapak pantau kebersihannya untuk kelas 9E ya. Hari ini alhamdulillah sudah bersih. Terima kasih untuk piket yang hari ini ya sudah melaksanakan kebersihannya, menyapu. Lanjut, Bapak absen terlebih dahulu untuk kelas 9E. Ya, kelas 9E Bapak absen ya. Bapak buka absen dulu. Yang pertama ya, Afdan hadir ya. Yang kedua, Alifa Agni hadir. Yang ketiga, Anggi Nur R hadir. Yang keempat, Anis Fitria hadir.
Yang kelima, Arif Nurraihan hadir. Yang keenam, Aziz Irfan hadir, ya hadir. Yang ketujuh, Bayunda Prasetyo hadir. Yang kedelapan, Bunga hadir. Yang kesembilan, Dewi Ranti hadir. Yang 10, Dona hadir. Yang 11, Febi Aulia hadir. Yang 12, Galang hadir. 13, Hidayat hadir. 14, Imelda Nur hadir, ya. Yang selanjutnya 15, Kayla hadir. 16, Lepi Andrian hadir. 17, Muhammad Rizky Nabawi hadir. Yang 18, Malihah hadir. Yang 19, Muhammad Aldo Syahputra ya hadir ya. Hadir. 20, Natasha hadir. 21, Nur Hikmah hadir. 22, Nurul Aziza hadir. 23, Rizky Aldi hadir. 24, Saifullah hadir. 25, Saiful hadir. 26, Sela Agustin hadir. 27, Seli Sabila hadir. 28, Selvia hadir. 29, Suherman hadir ya. Minggu kemarin Suherman nggak berangkat, sekarang hadir, alhamdulillah. 30, Turyasi hadir. Sama Turyasi minggu kemarin sakit, sekarang udah sembuh, Nok. Udah sembuh? Udah sembuh, alhamdulillah. Yang 31, Tiara Linda hadir. Yang terakhir 32, Ulan Ramdhani hadir ya. Sama minggu kemarin izin ada keperluan keluarga ya. Ya, sekarang alhamdulillah bisa hadir, dan alhamdulillah hari ini kehadirannya ya nihil, hadir semua. Terima kasih. Kita selanjutnya untuk materi hari ini tentang ya kedaulatan ya. Ya, tentang ya kedaulatan ya, musyawarah untuk mufakat ya. Sebelumnya ya Bapak akan ya membacakan ya untuk literasi dulu ya. Kalian nanti literasi silakan buka ya literasinya di halaman yang ya di halaman 8 tentang kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Silakan literasinya dibaca sebelum nanti memasuki materi pembelajarannya ya. Bapak kasih waktu untuk literasi ya 15 menit mulai dari sekarang. Coba kamu baca, pelajari, nanti disimpulkan nanti pada saat pertemuan minggu depan ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang.
Ya, literasi silakan baca, pelajari, pahami tentang ya literasi sekarang, kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Pelajari ya, baca. Ya, apa itu kehidupan, supaya kalian tahu literasi, pelajari, baca, pelajari ya, tentang literasi, materi tentang kehidupan ya. Ya pelajari, ya literasinya dibaca ya, kasih waktu 10 menit sampai 15 menit untuk membaca literasi ya. Ya dibaca ya, pahami tentang literasi ya. Yo, kelompoknya Sela ya. Setelah dibaca, silakan kalian pahami tentang literasinya dengan tema kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing ya. Tuh. Ya masih ada waktu, silakan pelajari, baca, pelajari, pahami literasi yang kalian baca itu tentang kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu.
Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, 4 menit lagi ya untuk literasi ya. Nanti kalian ya ini pelajari untuk ya setelah dibaca baru ya pahami, setelah dipahami, habis dipahami terus lanjut ya kalian tulis tentang literasi ya yang berkaitan dengan bacaan yang tadi, yaitu kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal ya, tempat tinggal kalian ya. Oke. Ya, 3 menit lagi ya untuk literasi. Nanti pas Bapak tanya atau minggu depan barangkali ada yang suruh presentasi tentang literasi, kalian harus bisa ya tentang kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Dua menit lagi ya literasi. Literasi ya berakhir ya. Ya, 1 menit lagi ya waktu untuk literasi di ya literasi selesai, waktunya habis ya. Nanti ya untuk literasi ya yang kalian tadi baca pahami, kalian nanti simpulkan tentang literasi yang kalian sudah baca pahami, nanti kalian simpulkan minggu depan ya. Perwakilan ya siswa atau kelompok harus bisa mempresentasikan mengenai yang literasi kamu baca minggu sekarang, yaitu kehidupan manusia yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Apa itu? Bisa dipahami ya? Ya, selanjutnya ya
ke materi ya untuk minggu sekarang tentang ya kedaulatan musyawarah ya untuk mufakat ya. Nanti di sini kita pakai pembelajaran PJBL, artinya project ya. Project kita nanti tentang ya pemilihan ketua kelas ya, pemilihan ketua kelas ya, pemilihan ketua kelas seperti apa cara demokrasi untuk mufakatnya ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak akan mengulas tentang persepsi materi minggu kemarin ya. Untuk materi minggu kemarin ada yang masih ingat tentang apa? Tentang bentuk-bentuk kedaulatan dan teori kedaulatan ya. Teori kedaulatan ada 5 ya. Itu kalian harus ingat ya. Teori kedaulatan ada 5 ya. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan apa lagi? Rakyat, terus hukum, negara ya. Oke ya, alhamdulillah ada yang ingat ya. Kalian harus ingat ya apa yang sudah Bapak kasihkan ya. Bapak ulang persepsi, kalian harus ingat, makanya di rumah dipelajari ya. Untuk minggu sekarang tujuannya ya, tujuan ya untuk materi untuk musyawarah mufakat, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran ya model project based learning atau PJBL yang menuntut siswa-siswi untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan dan mempresentasikan hasil di depan kelas selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ya. Di sini nanti proyeknya yaitu tentang apa yang tadi Bapak sampaikan, pemilihan ketua kelas. Tapi sebelum nanti kita melakukan aksi proyek ya, Bapak akan tampilkan video ini yang lingkupnya nasional tentang pemilihan pemilu ya, pemilihan umum ya. Coba nanti kalian lihat di ya layar ya, Bapak akan ini kalian lihat, simak sebelum nanti kalian pemilihan ketua kelas ya. 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 Siap. Ini tiba saatnya Indonesia. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan model C6 KWK kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat.
Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6KWK atau model A5KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPPH serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPPH. Bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar DPT dan DPPH, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir ATB-KWK. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6KWK atau model A5KWK dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir model C7 dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada model C7KWK dengan berpedoman pada salinan DPT, DPTB, atau DPPH. KPPS kelima dapat menuliskan ke dalam model C7KWK apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak dapat menuliskan namanya pada model C7KWK. Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.
Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 Plano KWK yang ditempel di pengumuman dengan cara teli dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 Plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model CKWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model CKWK, model C1 KWK dan salinannya serta model C1 Plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model CKWK berhologram, model C1 KWK berhologram, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATB KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang di luar kotak terdiri dari sampul salinan model CKWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model CKWK, model C1 KWK untuk dilakukan pindai dan diupload ke situng dan model ATB KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama. Ya, alhamdulillah ya, penayangan video untuk pemilihan itu pusat pemilihan umum. Nanti kamu dipraktekkan pemilihan proyeknya ke ketua kelas ya. Nanti per kelompok harus ada ya perwakilannya yang dicalonkan untuk ya ketua kelas ya. Untuk kelompok 1 ya Bapak mulai aja ya untuk dan calon ketua kelas harus punya tujuan kenapa mencalonkan diri ya, harus punya tujuannya ya. Untuk kelompok 1 siapa yang bersedia ya mangga duduk di ya kursi calon ya. Untuk kelompok kedua ya, oh ya ya, kelompok kedua silakan di sebelahnya. Kelompok ketiga ya, kelompok ketiga ya, kelompok ketiga ya. Untuk kelompok keempat calonnya ya, ya. Dan tolong pada saat calon ketua kelas ini kamu perhatikan tujuan, karena untuk kemajuan kelas kalian sendiri ya. Ini ya harus punya tujuannya ya. Untuk kelompok 1 silakan tujuan ya, sebut nama dulu terus ya tujuannya ya supaya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nur Ramadan. Saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Tujuan saya untuk mendisiplinkan murid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tujuannya
ya. Kelompok 1 tujuannya untuk mendisiplinkan kelasnya, murid atau teman-temannya ya. Plus dulu buat calon kelompok 1 ya. Namanya Anggi ya. Ya, sekarang tolong dengarkan tujuan dari calon kelompok kedua. Namanya terus tujuannya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliha. Saya di sini ingin menyalonkan diri sebagai ketua kelas. Tujuan saya agar semua siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya untuk mengikuti semuanya ekstrakurikuler. Yo, plus dulu untuk calon kelompok dari kelompok kedua ya. Sekarang dari kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Linda Wulandari. Tujuan saya ingin mencalonkan sebagai ketua kelas. Tujuan saya adalah sebagai untuk mengajak para teman-teman kelas 9E agar lebih menjaga lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah. Ya, tujuannya untuk lingkungan sekolah, lingkungan kelasnya supaya bersih ya. Plus dulu untuk kelompok ketiga. Ya, ini kelompok keempat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwa Saputra. Saya ingin Calonkan ketua kelas ya. Ketua kelas supaya visi dan misi saya supaya teman-teman bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu, bagus ya. Ini ya semua calon ya sudah menampilkan tujuan atau visi misi. Cuma kita tujuan mungkin ya, tujuannya ada yang untuk kebersihan, ada yang ikut eskul, ada yang sholat 5 waktu. Sangat bagus. Tinggal nanti kalian dari hati ya yang paling dalam diisi tanpa ada paksaan ya. Nanti cara pengisiannya Bapak bagikan kartu suaranya sesuai dengan tadi pemutaran video. Kartu suaranya di sini tinggal kamu tulis namanya. Nanti ya yang disebut maju, ditulis kamu keluar dulu, masuk lagi, baru masukin ke mohon maaf kalau di video tadi kotak suara kita pakainya bukan kotak suara, gelas, tapi kamu dikelinting kayak arisan. Paham ya? Ya, Bapak silakan nanti yang disebut namanya ambil kertas suaranya di depan, keluar, masuk lagi, dikelinting, masukin ke gelas suara atau kotak suara ya. Anak anggap aja kotak suaranya ya. Bapak mulai dari awal dulu ya. Silakan kelompok ke 1 ya. Satu orang maju dulu, silakan ambil kertas suaranya ya. Gak berdasarkan absen, berdasarkan kelompok aja. Silakan luar ya, ditulis di luar, masuk lagi. Setelah masuk harus ada, tolong tidak boleh kosong. Artinya kalau kosong kalian tidak paham tentang musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak bertanggung jawab ya untuk kemajuan kelasnya sendiri. Ya, sudah dikeliling, masukkan ke gelas ya. Ya, gelas. Oke, lanjut kelompok 1 masih ya, nok maju nok. Nah, ini ya kertas suaranya silakan keluar, masuk ya. Tidak ada paksaan, dari hati kalian pemilihan untuk ketua kelas kalian ya. Ini proyek untuk PJBL yaitu ya musyawarah mufakat, pemilihan ketua kelas. Ya, dimasukkan ke gelas. Nah, oke.
Oke, kalau bisa nanti yang selanjutnya di cleaning aja kayak arisan tuh ya. Jangan di kotak-kotak, nanti nggak muat gelasnya ya. Kelompok kedua, satu orang maju per orang dulu. Gantian ya. Ini kertas suaranya. Silakan keluar ya. Kalau sudah selesai semua, calon tidak boleh memilih, nanti bingung milih diri sendiri. Ya. Itu, tapi kalau ya, lanjut. Akan keluar. Yakin ya, nulisnya di cepet ya. Yakin, keluar, tulis. Calon siapa yang kamu suka. Artinya bukan suka sama orangnya, tujuannya. Visi misinya, tujuan untuk kelas ini. Ya, jangan suka, wah orangnya ganteng atau cantik, nggak boleh. Ya, lanjut. Kelompok kedua terakhir ya. Oh, satu lagi. Ya, persiapan. Neng. Ya, lanjut. Tulis saja. Ya, kelompok kedua selesai. Kelompok ketiga, persiapan, maju ya. Hak suara kalian. Ya. Ya, kelompok ketiga maju. Kalau di dalam pemilihan kayak presiden, ya, atau pemilihan yang ada di paling bawah, pemilihan kuwu ya, itu calon boleh memilih. Tapi kalau kita untuk kelas, calonnya nggak perlu milih, ya, kalian aja yang ada, ya, siswa calonnya nggak perlu milih ya. Setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Ya, lanjut kelompok ketiga. Ya. Sekali lagi yang belum milih jangan lihat ya ganteng wujudnya, jelek, cantik. Pilih dari tujuan, visi dan misinya. Tujuannya ya. Lanjut. Ya, lanjut. Kelompok tiga ya, masih kelompok ketiga. Terakhir nanti kelompok keempat. Ya, kelompok keempat persiapan ya. Kelompok ketiga udah ya. Sudah semua. Tinggal terakhir kelompok keempat. Nanti kalau udah selesai Bapak minta bantuan 2 anak. Yang satu untuk menulis nama calon, tulis ya. Yang satunya untuk membuka ya. Lanjut kelompok keempat. Silakan maju. Ya.
Lanjut. Ya nggak apa-apa, langsung didet aja. 2 suara lagi, lanjut. Ya, 1 suara lagi dari kelompok keempat ya. Ya terakhir. Udah. Ya udah. Nah, pemilihan suara sudah, tinggal kita dilanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita hitung ya kertas suaranya. Silakan ya, Bapak minta bantuan 2 anak, mangga maju ke depan. Sudah disiapin spidol, tulis yang nulis Neng ya. Di situ aja yang ini gelasnya situ aja ya, supaya demokrasi ya. Tulis calon dulu dari calon pertama ya, oke ya, 3, oke, kita lihat ya, nanti belum dimulai, sabar ya. Yang keempat ya, oke, dilihatin di depan ya, oke, udah siap, yuk mulai. Yang pertama Maliha, 1 Maliha, sah. Maliha lagi, 2. Maliha lagi, 3. Maliha lagi, 4. Maliha 5, 6 ya. Maliha 7. Maliha 8. Maliha 9. Maliha 10. Maliha 11. Maliha 12. Anggi 1. Anggi, yang milih Anggi ya. Maliha lagi ya. Kita ambil 3 ya, sudah selesai semua ya. 32 siswa dikurangi 4 berapa? 28 ya. Suara ya dimenangkan oleh Maliha ya. Silakan yang terpilih maju, sisanya kembali ke tempat ya. Plus dulu yang belum ya silakan ya. Oke, Maliha ya, Bapak simpen dulu ya. Silakan 1 kata ya, coba untuk calon terpilih ya, memberikan sambutan ya, yang sesuai dengan tujuan tadi. Coba diulang lagi tujuan apa yang sekarang sudah terpilih. Kalau nggak salah tadi tujuannya untuk Mengikuti siswa agar bisa eskul. ya. Ya, jadi ya silakan diulang lagi, dipaparkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maliha. Terima kasih atas semua teman-teman atas dukungannya. Sekarang saya menjadi ketua kelas. Tujuannya tadi
Saya ingatkan lagi tujuan saya agar semua siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, beliau plus dulu ya. Oke ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan ya project kita yaitu pemilihan ketua kelas. Awalnya kita lihat video tentang pemilihan umum. Kalian sudah mempraktekkan dan terpilih yaitu Maliha ya. Di sini Bapak ya nanti ya melanjut ke ya LKPD ya. Nanti kalian LKPD Bapak bagi ya dibagi LKPD tentang musyawarah mufakat. Kalian kerjakan diskusi, nanti kalian paparkan, presentasikan perwakilannya. Ya, di sini ada 3 diskusi, 3 soal. Nanti seperti biasa, Bapak supaya demokrasi di apa namanya anak-anak di home bimpa. Ya, siapa yang tampil duluan, siapa yang tampil kedua, tampil ketiga, atau yang tidak tampil, karena soalnya ada 1, 2, 3. Yang tidak tampil boleh kalau mau ya menanggapi hasil presentasi kalian, teman-teman kalian, kelompok lainnya, paham ya? Silakan ini ya, ini dulu ya. Ya. Yang ini ya, nanti kerjakan ya. Oke. Didiskusikan sama teman ya. Ya. Silakan LKPD-nya Bapak ya pengen kalian diskusikan sama teman kelompoknya ya. Kita tetap semangat belajar walaupun di luar cuaca yang nggak mendukung, hujan, tetap kita harus semangat untuk mencerdaskan kalian ya. Oke ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu ya 15 menit. Nanti setelah itu ya maju perwakilan di home bimpa. Siapa yang maju pertama, kedua siapa, ketiga siapa, dan yang nggak maju siapa. Yang kelompok yang tidak maju boleh nanggapin atau nggak usah, nggak apa-apa. Paham ya? Selamat mengerjakan LKPD-nya ya, diskusi, jangan ngobrol. Silakan berlanjut. Ya, kerjakan diskusi ya. Kelompok 4 kerjakan, kelompok 3 kerjakan diskusinya. Ayo sambil ya 1, 2, 3 diskusi. 3-3-nya harus dijawab semua ya. Nanti lembar jawabannya dikumpulkan ya, dinilai sama Bapak. Ya, jangan lupa diskusi. Ya, diskusi Neng. Ya, jangan lamun aja. Ya, diskusi ya. Bapak kasih waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit diskusi. Tetap semangat.
Ya, kerja kelompok, diskusi, walaupun suasananya hujan, tetap semangat. Supaya nanti kalian ya jadi orang yang sukses semua. Ya, kerjakan diskusinya. Kerjakan semua 1 sampai 3 ya, diskusi ya. Diskusi nanti kalian majunya presentasi cuma 1 soal aja. Apakah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3-nya ya. Tiap-tiap kelompok. Makanya kerjakan semua. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Yuk semangat, kerjakan. Ya, kelompoknya Maliha, KM terpilih. Ya, ini kelompok yang keempat. Ya, kelompok laki-laki semua. Kelompoknya Sela. Nah, ini setiap kelompok ini ya, setiap kelompok harus bisa perwakilannya maju mempresentasikan dari 3 soal itu, pilih nanti salah 1 soal aja. Sembilan menit lagi. Nah, masih lama, kerjakan yang benar supaya dapat nilainya maksimal ya. Ya, kerjakan yang maksimal. Delapan menit lagi ya.
Ya, kerjakan. Ya, 6 menit lagi, semangat. Ya, kita harus semangat. Ya, kelompok 1 kerjakan. Ya, kelompok 4 semangat. Ya, untuk ya diskusi LKPD 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi untuk diskusi. Ya, LKPD nanti ya perwakilan kelompok maju nanti cari siapa yang mempresentasikan duluan, yang pertama, kedua, ketiga. Nanti yang pertama mempresentasikan soal pertama, yang kedua mempresentasikan soal kedua, yang ketiga mempresentasikan soal ketiga, yang keempat nggak usah maju, tapi barangkali mau menanggapi yang ke satu, kedua, ketiga boleh. Ya, 4 menit lagi. Ya, diskusi, jangan ngobrol. Ayo, kelompoknya Maliha, KM terpilih. Empat menit lagi ya. Ya, diskusi 3 menit lagi. Semangat ya, nanti kalau udah selesai perwakilan kelompok maju kita ya di home Bimpa ya. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi ya untuk LKPD-nya, untuk diskusi per kelompok. Ya, selesai. Silakan perwakilan kelompok maju. Ya, untuk Hobimba, tugasnya harus itu dulu di meja. Kita maju, siapa yang akan mempresentasikan, memaparkan. Yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Ayo silakan maju perwakilannya untuk apa namanya, Hobimba ya. 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 Ini siap. Ya. Ya. Siap. Ayo mulai. Hobimba alaihum gambreng. Ya, gambreng. Ya, satu. Mana? Di sana ya, sok. Ya, yuk 2 lagi.
Gambreng. 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 Ya, duduk situ ya. Dua lagi, sweet. Yuk. Nah, ya. Oke, duduk ya. Kelompok pertama ya. Maliha ya. Maliha dulu. Dari kelompok Maliha siapa yang mau presentasikan? Randi, ya Randi, Bangga di ya Jawa memaparkan, mempresentasikan soal pertama ya. Ya silakan maju, yang di sini di depan ya. Yang lainnya pada saat ada teman mempresentasikan, memaparkan soal ya, memaparkan soal ya, memaparkan jawabannya nomor 1 soal diskusi nomor 1, jangan ngobrol. Ya siapa tahu nanti Bapak kasih pertanyaan suruh menanggapinya. Ya, Bangga untuk Ranti. Jawaban nomor 2, diajarkan cara memilih ketua OSIS dan kalau di lingkungan kelas memilih ketua kelas. Oh ya, untuk diajarkan memilih demokrasi. Ketua OSIS sama ketua kelas ya, plus dulu. Nah. Oke, lanjut. Selanjutnya kelompok ke-3 ya. Ternyata ya. Ya. Jawaban nomor 2. Solusinya yaitu siswa harus memiliki etika yang baik dan sopan santun. Ya, siswa harus memiliki etika yang baik ya. Untuk apa? Tujuannya kalau siswa punya etika, tujuannya supaya ya ini yang ketiga ya. Ya. Jawaban nomor 3, hambatannya adalah faktor lingkungan dan globalisasi seperti media sosial di HP. Ya. Jadi jawaban nomor ya dari kelompok keempat ya, hambatannya yaitu ya zaman era globalisasi. Ya, era globalisasi ya, sehingga bisa ya timbul berkaitan dengan apa? Etika yang tadi. Paham ya? Ya, Bapak ulang ya. Bapak ulang untuk ya yang tadi ya kalian diskusikan ya, nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan ya. Diulang dari ini ya, LKPD ya. Yang pertama, bagaimana solusi agar siswa memiliki karakter musyawarah yang baik? Apa jawabannya di? Jadi harus memiliki karakter, siswa harus punya etika ya, itu supaya timbul musyawarahnya ya. Kalau tidak ada etika, tidak punya karakter, untuk musyawarahnya males ya. Akhirnya apa? Abstain, nggak milih pada saat pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS ya. Yang kedua, bagaimana kualitas mufakat siswa di lingkungan sekolah? Diajarkan cara memilih ketua OSIS dan kalau di lingkungan kelas memilih ketua kelas. Nah, kita ibaratnya proyeknya, cara milih siapa di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah milih ketua OSIS. Caranya, demokrasinya itu seperti apa? Kalau di kelas, lingkungan kelasnya, cara memilih ketua kelas atau KM ya. Oke. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan siswa untuk menjadi karakter musyawarah dan mufakat? Hambatannya apa? Faktor lingkungan dan globalisasi. Ya, seperti apa? Di media sosial. Media sosial zaman sekarang apa? HP. Anak sekolah SD sudah mengenal HP. Apalagi SMP. Ya, itu jadi ya untuk jawaban 1 2 3 ya. Silakan untuk LKPD-nya per kelompok dikumpulkan. Tolong Maliha kumpulkan LKPD-nya, bawa ke depan.
Ya. Ya. Ya, RKPD, ini tugas kalian nanti ya. Bapak ya, tugas kelompok Bapak akan koreksi. Insya Allah minggu depan Bapak bagi nilai kaliannya per kelompok ini. Paham ya? Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Ya. Ya, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi hari ini ya. Ya. Materi hari ini yaitu tentang ya musyawarah untuk apa? Untuk ya mufakat. Ya. Di sini ya musyawarah untuk mufakat ya ada di apa? Sila ya, di Pancasila. Ya. Di Pancasila sila keberapa? Keempat. Ya, sila keempat. Apa? Yang berbunyi kerakyatan rakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Perwakilan ya. Sila keempat ya tentang ya ini musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini inti dari ya materi ya ini dari materi musyawarah untuk mufakat kedaulatan ya adanya di sila keempat. Jadi kalian ya setelah mempelajari ini ya Bapak sudah menyimpulkan kalian harus ya kedepannya harus bisa mempraktekkan. Siapa tahu ya dari kelas ini nanti ada yang mencalonkan kayak tadi ketua kelas. Setelah kamu lulus SMA atau kuliah mencalonkan kepala desa, mencalonkan kubu atau anggota DPRD, bisa jadi calonkan presiden. Ya, itu tujuan materi minggu ini ya tentang musyawarah kedaulatan musyawarah untuk mufakat ya. Itu aja ya. Materi hari ini ya silakan bukunya ditutup dan kita persiapan untuk mengakhiri ya dengan berdoa langsung dipimpin sama Bapak aja ya. Ya, silakan duduk siap gerak ya. Sebelum mengakhiri kegiatan materi PPKN di minggu ini tentang musyawarah mufakat, kita berdoa mudah-mudahan materi hari ini PPKN bisa diterima semua dan ada manfaatnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran minggu sekarang, berdoa ya, diucap ya dengan bacaan surat wal asri. Berdoa mulai. Billah Bismillahirrahmanirrahim wal asri
sana fi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang paling kelompok paling rapi, silakan kalian berkemas-kemas, nanti maju ke depan. Seperti biasa etikanya harus dilakukan, yaitu salaman ya. Oke, silakan kelompok yang paling rapi. Ya, kelompok 1 maju. Ya, kemas-kemas ya. Ya, Bapak di sini ya. 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 Sampai ketemu besok ya, minggu depan. Kelompok kedua. Kelompok kedua. Ya, kelompok kedua. Ya. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga dan dilanjut kelompok keempat, maju. Ya. Waalaikumsalam ya. Ya, lanjut ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.